Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الطلبة الأعزاء. هذا اليوم سنتحدث عن أغراض التشبيه. أغراض التشبيه، أغراض جمع من غرض، ya, tujuan. Jadi tujuan-tujuan tashbih. Ya, uslub tashbih ini digunakan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah bayanu imkanil musyabbah. Bayan menjelaskan imkanil musyabbah, kemungkinan terjadinya sesuatu pada musyabbah. Ya, seperti yang kita tahu bahwasanya musyabbah itu orang yang kita akan atau sesuatu yang kita akan miripkan. Kemudian tujuan yang kedua adalah bayanu halil musyabbah, menjelaskan keadaan musyabbah. Dan tujuan yang ketiga bayanu miqdari halil musyabbah, menjelaskan kadar keadaan musyabbah. Yang keempat, taqriru halil musyabbah, menegaskan keadaan musyabbah. Dan tujuan yang terakhir adalah tazyinul musyabbahi, memperindah musyabbah, wa taqbihuhu, atau memperburuk musyabbah, ya. Jadi tujuan-tujuan tasbih ini ada 5. Pertama, bayan imkanul musyabbah, bayan halil musyabbah, bayan miqdarul halil musyabbah, taqriru halil musyabbah, wa tazyinul musyabbahi, wa taqbihuhu. Pada hari ini kita akan membahas sisa dari tujuan-tujuan tashbih, yang mana sebelumnya sudah kita bahas ya 3 poin dari tujuan-tujuan tashbih. Yang pertama bayan imkanul musyabbah, kemudian yang kedua bayanu halil musyabbah, dan yang ketiga bayanu miqdaru halil musyabbah. Dan hari ini kita akan membahas tujuan yang keempat dan tujuan yang kelima. Dan tujuan keempat dari tashbih ini adalah taqriru halil musyabbah, yaitu menjelaskan keadaan musyabbah. Kama idza kana ma usnida ilal mushabbahi, sebagaimana apabila suatu disandarkan kepada musyabbah, yahtaju, sesuatu tersebut membutuhkan ila tathbiti, kepada penegasan, wal idahi, dan penjelasan yang lebih, bil mithal, dengan contoh. Ya, karena tasbih ini kadang-kadang juga digunakan untuk menegaskan sesuatu hal yang, atau menegaskan sesuatu hal ya, untuk menegaskan. Dan jika keadaan sesuatu bersifat tidak jelas atau tidak dapat diterima oleh akal kita, atau bisa dibilang sesuatu bersifat abstrak, biasanya digunakan penyerupaan dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas, sehingga akibatnya jadi lebih jelas dan mudah dipahami. Dan contoh dari taqriru halil al-musyabbah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 14 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wama huwa bibalighihi wama du'aul kafirina illa fi dhalal. Fa in hadhihi al-ayah, sesungguhnya ayat ini yang artinya dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu bagi mereka, melainkan mereka seperti orang yang membukakan kedua telapak tangan ke dalam air supaya air itu sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Nah, dari ayat ini, fa inna hadhil ayah tatahaddath, berbicara fi sya'ni man ya'buduna al-awthan, terhadap perkara orang yang menyembah berhala-berhala, wa annahum, dan sesungguhnya mereka, idza du'a, apabila mereka berdoa, du'a ila alihatahum, terhadap tuhan-tuhan mereka, tuhan-tuhan berhala mereka, la yastajibuna lahum, dan berhala-berhala tersebut tidak dapat memenuhi permintaan mereka, atau tidak menjawab atau tidak mengabulkan doa mereka. Wala yarji'u ilaihim hadha du'a bifaidah, dan sesungguhnya doa mereka itu tidak mendapatkan faidah, ya. Jadi sia-sia. Wa qad aradallahu subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan
bermaksud dalam ayat di atas walladzina yad'una min dunihi itu adalah an yuqarrira hadhil hal wa yuthabbituha fil adhan. Jadi untuk menegaskan keadaan ini dan mengokohkannya atau menegaskannya ke benak-benak kepada benak-benak ya, pada benak-benak kepada manusia, pada otak kita, pikiran kita, musyabbihan dengan menyerupakan haula'il wathaniyin, berhala-berhala itu, biman haula'i al-wathaniyin, orang-orang mereka yang menyembah berhala-berhala tersebut, seperti orang yang besutu kaffaihi, membukakan kedua telapak tangannya, ilal ma, kemudian ke air ya, membuka kedua telapak tangannya dan untuk mengambil air, liyashroba, untuk diminum, fala yasilu ila famihi bil bada'a, maka air tersebut tidak akan sampai kepada mulutnya ya, li'annahu yakhruju min khilali asabihi, karena air tersebut itu keluar melalui sela-sela jari-jari, dan kafahu mabsutatain, selama jari-jari tersebut itu terbuka ya. Wal gharadu min hadat tashbih, dan tujuan dari tashbih itu adalah taqriru halil musyabbah, menjelaskan atau menegaskan keadaan musyabbahnya. Nah, maksud dan tujuan demikian itu ditempuh manakala musyabbah merupakan hal yang bersifat abstrak, gak jelas ya, tidak nyata. Mengingat sesuatu yang tidak nyata ini, yang abstrak ini sulit untuk dipahami oleh kita. Berbeda dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata itu akan dengan mudah dicerna oleh otak kita, atau dicerna ya, difahami oleh kita akan lebih mudah. Maka untuk memudahkan pengertian, maka diserupakanlah sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang tidak nyata, sulit dipahami, dengan sesuatu yang nyata, yang konkret. Dan selanjutnya tujuan tashbih yang kelima adalah tazyinul musyabbahi wa taqbihuhu, memperindah musyabbah atau memperburuknya. Idza kana al-hadaf min at-tashbih tazyin atau taqbih al-musyabbah, itu apabila tujuan dari tashbih itu untuk memperindah atau memperburuk musyabbah. Qala Abu Al-Hasan Al-Anbari fi Maslubin, berkatalah seorang penyair Abu Hasan Al-Anbari pada orang yang disalib, madadtu yadayka nahwahum ikhtifaan, engkau telah mengulurkan tanganmu nahwahum, kepada mereka, ikhtifaan, dengan penuh hormat, penghormatan. Kamaddihima ilaihim bil ibad, seperti uluran tangan kepada mereka dengan beberapa pemberian. Fabaitu Abi Al-Hasan Al-Anbari ini, bait Abu Hasan Al-Anbari ini, min qasidatin nahda syuhra, jadi merupakan qasidah yang sangat masyhur, sangat terkenal di dunia sastra. La li syai'in, bukan hal lain. Hal ini maksudnya hal ini tidak lain, la li syai'in illa, kecuali annaha, sesungguhnya annaha hassanat, hal ini tidak lain karena menyatakan kebagusan ma ajma'an nasu qubahahu, yang mana orang-orang itu sudah bersepakat bahwasanya itu merupakan sesuatu yang jelek ya, dan mengerikan, bukan bagus. Jadi kasidah ini terkenal itu karena Abu Hasan Al-Anbari menyatakan bahwasanya kasidah ini menyatakan suatu kebagusan sesuatu yang tetapi orang-orang itu tidak menyetujuinya. Bahkan orang-orang itu selain dia bersepakat bahwasanya ini itu untuk sebagai sesuatu yang jelek dan mengerikan. Fahuwa yushabbihu
Dan Abu Hasan Al-Anbari ini mentashbihkan, menyerupakan madd dira'i al-maslub, uluran kedua tangan orang yang disalib ini al-khashbah, kepada tiang salib ya. Jadi menyerupakan uluran tangan orang yang disalib ke tiang salib, dan wanas haulahu, dan sekelompok orang-orang berada di sekelilingnya dengan uluran tangan bima dadra'ihi bilaka, dengan uluran tangannya ketika memberikan sesuatu lisailin, kepada orang yang minta-minta, ayam hayati, ketika masa hidupnya. Jadi tashbih ini, Abu Hasan Al-Anbari ini mentashbihkan, menyerupakan uluran tangan orang yang disalib, yang sedang disalib di tiang itu bagaikan, dan orang-orang gini, dia menyerupakan uluran tangan orang yang disalib, dan di situ banyak orang-orang melihatnya, sekelilingnya melihat orang yang disalib itu bagaikan diserupakan dengan uluran tangannya ketika dia memberikan sesuatu kepada orang yang minta-minta selama hidupnya. Nah, di sini dalam bait ini, dan tujuan qasidah ini adalah at-tazyin, untuk memperbagus suatu musyabbah, yang mana sebenarnya orang-orang itu telah bersepakat bahwasanya tentang penyaliban ini bukan sesuatu yang bagus, bahkan sesuatu yang jelek atau mengerikan, tetapi di sini mensifatinya Abu Hasan ini sebagai tazyin al-musyabbah, seperti itu. Maka qasidah Abu Hasan Al-Anbari ini terkenal di kalangan dunia persastraan karena dia itu menyelisihi yang lainnya. Dia bilang ini untuk tazyinul musyabbah, untuk memperbagus musyabbah, sedangkan orang lain itu melihat bahwasanya itu adalah takbihuhu, karena sesuatu yang disalib itu kan sesuatu yang mengerikan dan jelek ya, seperti itu. Nah, maka tujuan dari ini adalah Abu Hasan Al-Anbari, qasidah ini adalah at-tazyin al-musyabbah, untuk memperindah musyabbah. Wa akthar min hada fil madhi, dan untuk tazyin al-musyabbah wa taqbihuhu ini digunakan banyak untuk ketika seseorang ingin al-madh, memuji dalam pujian, digunakan banyak dalam pujian. Waritha, atau digunakan untuk meratapi yang sudah meninggal. Wal fakhr, untuk bangga atau membangga-banggakan ya. Wasf ma tamil ilaihi nufus, atau menyifati sesuatu. Dan contoh dari takbihul musyabbah, memperjelek musyabbah, memperburuk musyabbah, ini adalah perkataan penyair A'rabi ketika dia mencela istrinya dengan bait syair yang berbunyi wa taftahu la kanat, ia membuka mulutnya, la kanat, sebaiknya ia tidak pernah lahir. Faman law ra'aitahu, bila engkau melihat mulutnya itu, tawahhamtahu baban, maka engkau akan menduganya itu sebagai pintu minan nari, sebagai salah satu pintu neraka, yuftahu, yang sedang terbuka. Jadi syair perkataan A'rabi ini dia menyerupakan mulut istrinya itu bagaikan pintu neraka yang sedang terbuka ya. Fal A'rabi fil bait tsani yatahaddath, dan A'rabi ini dalam bait yang kedua ini dia bercerita an imra'atihi, tentang istrinya, fi sakhatin wa alam, yaitu istrinya ketika marah ya, ketika marah atau kesakitan dan kesakitan, hatta innahu la yadu 'alaiha bil hurmani min al wujud, sampai dia itu berharap bahwasanya istrinya itu enggak ada, atau istrinya itu tidak lahir. Jadi ia
ia menyesalkan keberadaan si istrinya tersebut. Fayaqul, dan dia berkata la kanat, maka dia berkata la kanat, andai dia nggak lahir, seperti itu, andai dia tidak ada. Wa yushabbihu, dan Arabi ini dia menyerupakan famuha, mulut istrinya itu, hina taftah, ketika terbuka, maksudnya ketika berbicara, seperti salah satu dari pintu-pintu neraka jahanam. Wal gharadu min hadat tashbih, dan tujuan tashbih ini adalah at-takbih, untuk memperburuk syabahnya. Wa akthar, dan dalam takbih al-musyabbah ini, dalam tujuan tashbih yang memperburuk musyabbah ini banyak digunakan ketika al-hija, ketika menjelekkan sesuatu atau menyifati sesuatu yang tidak disukai. Jadi berbeda sama yang tazjin al-musyabbah. Kalau tazjin al-musyabbah itu banyak digunakan untuk memuji, al-madah waritha, untuk meratapi kepergian seseorang, meninggal seseorang, al-fakhr, untuk membangga-banggakan, wasfu ma tamilu ila anfus, atau menyifati sesuatu yang sesuatu yang baik, atau menyifati sesuatu yang orang itu disukai oleh orang-orang. Sedangkan tujuan dari takbih al-musyabbah untuk menjelekkan atau memperburuk musyabbah ini, dalam hal ini banyak digunakan ketika al-hija, ketika dalam al-hija itu artinya mengejek, atau wasofa ma yanfur minhu an-nas, atau menyifati sesuatu yang orang itu bakal lari dengannya, atau maksudnya adalah menyifati sesuatu yang orang itu nggak suka akan hal itu, menyifati sesuatu itu tidak disukai oleh orang, seperti itu. Tayyib, cukup sekian untuk pelajaran hari ini, semoga bisa dapat mudah dipahami oleh teman-teman semua. Dan akhirul kalam, arakum ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.